Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita akan dimulai dengan pemandangan dramatis dari Trunks yang baru saja tertembak menembus dada. Darah meledak keluar dari tubuhnya saat ayahnya Vegeta dan Jiren menonton tanpa daya dan terkejut di kedua sisi. Tubuhnya nampak melayang mundur dengan sendirinya dan seolah-olah nyawanya memudar dengan cepat. Dan pada saat itu tampaknya siapapun yang merasuki Trunks sekarang akan merasa sendirian. Dia tahu Lucifer punya lebih banyak hal untuk ditunjukkan kepadanya. Akhirnya jatuh tepat di punggungnya dengan dentuman keras, meretakan tanah yang dingin di bawahnya. Saat seketika Vegeta dan Goku akan bereaksi dengan terkejut dan khawatir terhadap sesama pembunuh dewa mereka. Meskipun tubuh Trunks terbuat dari Majin Buu dan cedera seperti itu biasanya mudah diperbaiki, untuk beberapa alasan segalanya akan berbeda kali ini. Karena jelas dalam rasa sakit yang parah, Trunks yang matanya ketutup memegangi dadanya yang terluka. Namun sayangnya meskipun ada kekhawatiran, Goku tidak akan memiliki waktu untuk mengkhawatirkan Saiyan yang jatuh itu lagi. Karena melihat ke tanah, pemandangan yang jauh lebih buruk akan menarik perhatiannya. Saat Vegeta mendengarkan dan melihat ke bawah juga, reaksi terornya akan serupa. Di bawah sana dengan tatapan mengancam, jarinya masih menunjuk dan dikelilingi oleh kilat hitam yang berderak, Lucifer sang iblis Omni akan menunjukkan bentuk baru. Berbaju zirah dan dengan sayap hitam ganda, dia segera menurunkan tangannya dan menunjukkan tampilan yang jauh lebih ramping. Tampaknya Lucifer perlahan tapi pasti akan kembali ke jati diri aslinya yang seperti Angel. Sekarang melihat tangannya, dia kemudian akan minta maaf karena mengejutkan mereka semua seperti ini. Tapi keadaan harus menjadi sulit sebelum dia benar-benar bisa mencari tahu cara melakukan ini. Meskipun Lucifer mengharapkan lebih, tapi zirah Angel ini pasti yang digunakan oleh para dewa tua juga. Namun melihat pada Goku, dia kemudian harus mengatakan ini sangat menyakitkan karena berbagi begitu banyak kesamaan dengan manusia seperti Goku. Namun dengan Lucifer terlahir sebagai Angel asli, dia merasa Goku menyedihkan karena Goku hanya memalsukan kekuatan dan bentuk Angelnya sebagai penipu. Lucifer yakin dia lebih Angel daripada Goku dan menyebut Goku hanyalah palsu. Goku yang terpancing akan memberikan bantahan seketika, tapi Vegeta akan segera mengalihkan perhatiannya kembali pada putranya yang jatuh. Melihat dia masih di tanah merintih kesakitan, Vegeta yang tahu tubuh Trunks terbuat dari Majin Buu menyuruh anaknya untuk segera beregenerasi sendiri supaya sembuh. Tapi kembali menjadi marah, masih dalam kesakitan Trunks akan menjelaskan Trunks yang Vegeta bicarakan ini, dia mungkin tahu cara melakukan regenerasi dengan tubuh seperti ini. Namun sekarang tubuh Trunks sedang makhluk itu kendalikan, jadi dia tidak tahu caranya beregenerasi. Jawaban aneh ini seketika mengejutkan Vegeta sekali lagi, di mana seluruh situasi ini sangat aneh untuk dipahami oleh Vegeta. Jiren memintanya jangan hiraukan Trunks karena dia bukan keturunan Vegeta lagi. Trunks telah diambil alih oleh sesuatu, jadi berbicara dengannya tidak akan menguntungkan mereka. Jiren berusaha menyadarkan Vegeta dengan cepat untuk mengingatkannya ada di mana mereka sekarang. Hal ini segera membuat Vegeta bereaksi karena sekarang marah dan tidak rela melihat Trunks mati seperti ini. Dia akan berteriak dalam kemarahan, menyuruh makhluk itu untuk segera keluar dari dalam tubuh anaknya. Tapi secara misterius, bahkan saat hampir diambang kematian, Trunks akan tersenyum sambil memegangi dadanya. Trunks meminta salah satu dari mereka untuk menyembuhkannya atau pertempuran ini berakhir di sini. Karena suka atau tidak, jika dia tidak pergi seperti yang Vegeta inginkan, tubuh Trunks ini akan mati. Mereka harus mengakui secara jujur dengan bagaimana pertempuran ini berjalan. Mereka semua akan mati jika dia tidak bertarung lagi. Seketika setelah kalimat mengejutkan dari anak Rani itu, ketiga pembunuh dewa akan tertegun mengetahui bahwa dia tidak berbicara apa-apa selain fakta bahwa petarung paling kuat di lapangan adalah Trunks yang diambil alih ini. Apakah mereka mau menerimanya atau tidak? Masing-masing kemudian akan memiliki 1000 pikiran yang melintasi pikiran mereka tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Goku ungkapkan jika menyembuhkan Trunks lagi, Goku bahkan tidak tahu apakah dia akan bisa ikut dalam pertarungan ini lagi atau tidak. Dilema terbesar ada pada Goku karena dialah yang memiliki satu-satunya kemampuan penyembuhan dalam kelompok itu. Dialah yang akan membuat keputusan akhir. Karena jelas tidak senang, Goku yang tegang kemudian akan mulai berjalan cepat menuju Trunks yang jatuh. Goku sekarang membungkuk di atas tubuh Trunks, di mana dia akan menatapnya
menjawabnya dengan tegas. Vegeta tidak setuju. Goku akan menyembuhkan makhluk itu karena mereka harus mengembalikan jiwa anaknya. Jika Goku menyembuhkannya sekarang, Goku tidak akan memiliki energi tersisa. Saat Vegeta terpana oleh tindakan rivalnya, dia hanya akan memikirkan keluarganya. Tiba-tiba memancarkan dirinya dalam cahaya terang, tangan Goku akan terungkap melayang di atas dada Trunks yang tertutup aura angelnya. Jelas bagi semua orang apa yang sekarang dilakukan oleh Goku. Trunks yang kerasukan akan mulai merasakan sensasi aneh, dan dalam beberapa saat dengan kemampuan penyembuhan Goku, luka menganga Trunks akan ketutup sepenuhnya, meninggalkan jejak asap dan pengembunan seolah-olah baru saja dibersihkan. Makhluk itu merasa ini lebih baik dan mungkin Goku adalah ayah favoritnya. Seketika setelah tubuhnya pulih, senyuman lebar akan kembali ke wajah sang prajurit. Sekarang kelelahan dan tampak berkeringat di dahi, Goku dengan enggan akan menerima situasi itu sambil menarik tangannya cepat. Trunks yang mulai bangun menyatakan bagaimana mungkin ada penyesalan jika menyangkut keluarganya. Dengan listrik yang kembali ke mata dua warnanya, seolah energinya telah kembali bersama dengan peningkatan Zenkai, Trunks sekarang berdiri akan menatap Lucifer. Dia berkata setidaknya dirinya bisa melihat sekarang mengapa ibu mereka sangat menyukai Lucifer sebagai anak emas. Tanpa peduli lagi atau kegunaan bagi Goku sekarang, Trunks meninggalkannya dan terbang pada kejauhan mengejar Lucifer. Namun saat Goku tetap sendirian dalam diam, dia akhirnya akan memalingkan matanya pada Vegeta. Goku minta maaf, tapi dia harus melakukan apa yang memberi mereka kesempatan terbaik. Tapi Vegeta yang dingin tampaknya tidak bisa memaafkan Goku. Karena Goku membiarkan putranya terus kerasukan, Vegeta hanya mengeluarkan satu hinaan sebelum terbang juga mengikuti Trunks. Tapi tidak meninggalkan teman lamanya sendirian, Jiren akan segera datang ke sisi Goku. Meninggalkan Goku bertanya-tanya sebelum Jiren kemudian hanya berkata bahwa Goku telah melakukan hal yang benar terlepas dari situasinya. Goku tidak boleh membiarkan ini mempengaruhi tujuan utama mereka. Energi Goku sekarang sudah melemah, tapi Jiren akan melindunginya. Setelah mempersiapkan diri, keduanya kemudian terbang juga langsung menuju medan perang, meskipun apakah Goku dalam keadaan siap atau tidak. Dan inilah dia, seluruh geng berkumpul kembali, meskipun salah satu dari mereka yaitu Goku tampaknya lebih lemah dari sebelumnya. Terlepas dari tujuan Lucifer, keempat pembunuh dewa akan datang lagi menatap tantangan yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan Trunks yang tersenyum meminta Lucifer jangan khawatir tentang mereka karena pertempuran yang sebenarnya adalah di antara mereka berdua. Dan Lucifer harus tahu gen ayahnya yaitu Vegito, di mana jika terluka dia akan kembali lebih kuat setiap saat. Tapi Lucifer nggak peduli dengan ocehan makhluk di tubuh Trunks, namun diakui mereka memang berani datang ke hadapannya lagi. Tidak peduli kekuatannya, mereka datang ke sini seperti lalat tanpa pikiran. Pertempuran terakhir untuk multiverse akan dicatat seperti itu. Jadi Lucifer menyuruh mereka menyerang karena sayap-sayap miliknya perlu diregangkan. Dalam posisi dominan dengan satu kaki di atas, Iblis Omni Lucifer akan memberikan sinyal agar mereka mendekat. Tidak ada sedikit pun kehati-hatian atau kurangnya kepercayaan diri dalam sikapnya atau bahkan satu luka pun. Saat Vegeta seketika melakukan perintah ini, dia kemudian akan mengelilingi dirinya dalam medan gaya listrik sebelum berubah lagi pada transformasi Super Saiyan 3 Iblis dalam raungan iblis. Meluncur lebih dulu tanpa yang lain, mengeluarkan semua kemarahan yang terpendam dari peristiwa sebelumnya di sekitar Trunks. Tinjunya didorong maju langsung ke wajah Lucifer yang tersenyum. Dengan cepat, beralih membawa kakinya berputar, tendangan pertama berhasil dihindari. Namun, tidak mau mencoba serangan fisik lagi, gerakan berikutnya adalah meledak lurus tinggi ke langit. Sambil mengangkat kedua tangan, Vegeta segera akan menunjukkan serangan seperti spirit bomb tepat di atasnya. Energi itu jelas dari dunia iblis saat terus tumbuh ukurannya di atas. Sementara Lucifer hanya akan mengepalkan tinjunya seolah-olah menyemangati sang pangeran. Berteriak sekuat tenaga saat dia akan mengayunkan tangannya ke bawah dan bersamanya serangan barunya akan mengikuti. Dalam beberapa saat, serangan itu menukik ke bawah tepat dalam pandangan Lucifer. Tapi seperti yang dia katakan, seperti lalat tak berakal, mereka bertarung melawan hal yang tak terhindarkan. Sambil berkata, Lucifer tidak akan peduli sama sekali. Meskipun begitu, pada saat tumbukan ledakan yang dihasilkan akan sangat besar, mengirimkan gelombang angin dan puing-puing kemana-mana. Sulit dipercaya bahwa bahkan Lucifer akan tidak terluka.
Bahkan, Goku yang dalam keadaan rentan akan terpaksa menutupi dirinya. Trunks ungkapkan sepertinya Vegeta mungkin mengambil posisi Goku sebagai nomor 1. Komentar aneh ini segera menarik perhatian Goku karena sekarang dia akan bertanya-tanya apakah Goku membuat keputusan yang tepat untuk menyembuhkan Trunks. Apakah versi Trunks yang kerasukan ini benar-benar ada di pihak mereka atau tidak? Tapi sebelum pertanyaan bisa diajukan, anak Rani itu sudah pergi terbang langsung menuju kepulan asap. Di latar belakang meninggalkan Jiren dan Goku sendirian. Namun, pada titik ini Jiren si abu-abu akan berbalik dan berkata ini sudah waktunya. Jiren akan memimpin pertarungan di belakang Goku dan dia akan melindunginya. Setelah kata-kata heroik itu, mereka juga akan bergabung dalam pertarungan dengan bintang-bintang tumbukan di seluruh langit. Karena jelas pertempuran sedang berkecamuk di sana. Goku merasa sesuatu telah berubah dalam diri Jiren, di mana Jiren merasa seperti dirinya yang dulu. Dengan itu senyuman di wajah Goku terlihat saat dia menyadari ikatan dia dan Jiren telah kembali normal, bahkan setelah bertahun-tahun dan peristiwa di musim pertama. Sambil menempelkan dua jarinya di dahi, Goku kemudian akan mulai menggunakan Sun Kanido langsung menuju aksi tersebut. Namun saat kita bergabung kembali di dalam pertempuran, kita akan melihat hidung berdarah Vegeta dihantam oleh pukulan kuat dari tangan Zirah Ilahi yang hanya bisa dimiliki oleh Lucifer. Di panel berikutnya, pemukulan terhadap Vegeta hanya akan menjadi lebih brutal saat dengan gerakan sederhana dari tangan Lucifer yang seperti pedang, sebuah irisan kini melintasi seluruh tubuh Vegeta. Hanya beberapa saat kemudian, bukan hanya kita yang akan mendengar jeritan Vegeta yang memekakan telinga, tapi kita akan melihat dengan jelas saat seluruh sisi tubuh Vegeta akan teriris, terpisah perlahan dengan darah akan mulai menyembur kemana-mana. Tapi tepat saat ini terjadi, dengan tangannya masih di udara, tampaknya tanpa disadari olehnya dengan senyuman di kedua sisi, Trunks dan Jiren akan muncul. Tinju mereka sudah ditarik ke belakang dan akan menyerang secara bersamaan. Tapi dalam gaya khas, bahkan saat mereka berdua menyerang dengan kecepatan penuh, apakah Lucifer melihat atau tidak, dalam bentuk barunya dia akan dengan cepat berteleportasi menjauh, menghindari bahaya hanya dengan inderanya saja. Dan tidak hanya itu, tapi sesaat kemudian muncul kembali tepat di samping tangan Jiren dengan tangan Lucifer sendiri yang meruncing cepat mendekatinya. Sampai dengan hanya gerakan sederhana dari tangannya, Jiren akan dihantam dengan goresan pedas di sepanjang tangannya. Darah yang meledak keluar dari tangan Jiren bahkan mengejutkan Trunks yang kerasukan. Namun saat mereka gagal di depan Lucifer, Goku muncul tiba-tiba tanpa peduli dengan kekuatannya yang sudah melemah. Sambil berteriak, Goku akan datang meledak maju dengan pukulannya di kokang ke belakang. Tapi sayangnya, kekurangan energi yang dialami Goku sekarang bukan lelucon, karena Lucifer bahkan membiarkan Goku memukulnya hanya untuk menunjukkan betapa tidak berartinya itu semua. Ekspresi wajah maupun kulit Lucifer tidak bergeser sedikit pun. Goku merasa dia sepertinya benar-benar berlebihan dalam menyembuhkan Trunks. Goku yang ditinggalkan dengan wajah canggung sekarang hanya akan tahu segalanya tidak terlihat baik baginya. Tapi tepat saat dia melakukan itu, dari belakang Lucifer dengan tendangan kapak yang melonjak, semua harapan dan impian mereka dalam Trunks yang kerasukan akan turun untuk serangan brutal yang diharapkan. Namun luar biasanya, bahkan ketika Trunks mendaratkan serangan yang benar-benar seperti kapak melawan Zirah Ilahi baru Lucifer, tidak ada yang berubah, meninggalkan anak Rani dalam keterkejutan yang luar biasa karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang singkat, dia akan merasa tidak memadai. Trunks penasaran apa yang terjadi di sini. Dia yang seharusnya lebih kuat dari Lucifer. Dengan Lucifer hanya berkomentar bahwa bahkan mereka yang berpura-pura menjadi adik kecilnya mengalami nasib yang sama seperti Daishinkan. Tapi dari satu pertempuran yang agung ke pertempuran lainnya, adegan kemudian akan berubah kembali pada Kastil dan Raja Omni Vegito. Akhirnya dalam gaya jarak dekat satu sama lain, tampaknya memiliki pertempuran tangan kosong klasik dengan tendangan menyapu dari Raja Omni saat Kastil akan menghindar meskipun dengan tatapan terkejut di wajahnya. Meski begitu, Kastil bersiap balik untuk membidik kepala Vegito. Namun, prediksi Vegito dengan serafim putih misteriusnya akan tepat sasaran. Dengan sempurna, Vegito menghindar ke samping pada saat yang tepat
meninggalkan kastil sekarang menjadi rapuh. Seketika memutar kaki kanannya di lantai dan dengan serangan melompat tinggi, Raja Omni Pegito akan menyerbu turun tepat ke arah kastil yang menatap ke atas. Jelas kastil tidak terbiasa dengan gaya bertarung Saiyan yang agresif seperti ini. Namun Pegito hanya akan melepaskan pukulannya dan akhirnya ditinggalkan menghantamkan ke lantai sendirian saat di belakangnya kastil akan melarikan diri dengan cepat. Kastil akui Pegito adalah petarung yang hebat. Kastil tidak tahu sudah berapa lama dia hidup, tapi memang dia bisa merasakan pengalaman Omni King Pegito. Sampai kemudian dia dengan cepat terbang kembali menuju Pegito yang membelakanginya. Kastil akan semakin dekat dan meskipun sudah memalingkan kepalanya, Pegito tidak akan memutar tubuhnya. Sebaliknya senyuman di wajahnya akan tampak saat mengepalkan tinjunya dengan erat. Dengan perasaan ini, sudah lama tidak merasakan kegembiraan seperti ini. Mungkin menjauh sejenak adalah hal yang dia butuhkan. Hingga bahkan dengan pandangan terbatas pada waktu yang sangat tepat, Pegito akan melompat mundur lurus ke belakang, meninggalkan kastil meluncur ke depan dengan tatapan bingung di mana dia benar-benar tidak percaya apa yang terjadi. Kastil berpikir, kecepatan macam apa ini yang bisa menandingi bahkan dirinya. Mendarat akhirnya dengan saling membelakangi dengan kekesalan yang pasti di wajah kastil sekarang. Sampai dengan wajah mereka akan dengan cepat berbalik untuk menyerang. Tepat saat mereka akan menyerang, bukan hanya Pegito yang menyiapkan tinjunya, tapi dengan tangannya yang lain, dia sudah menangkis tangan kastil sehingga hanya serangannya yang akan masuk. Kastil segera mulai menyadari sekarang bahwa dia dikalahkan dalam seni bela diri penuh. Menarik tangannya segera sebelum seketika terbang langsung ke langit, meninggalkan Pegito yang geli sendirian di tanah. Seketika merentangkan kedua tangannya, mengeluarkan dua jari dari masing-masing, sebuah simbol kuno akan muncul. Akhirnya kastil akan menunjukkan simbol penatuannya lagi yang mengelilinginya dalam heptagon 7 bola energi hitam yang semuanya menyemburkan listrik putih. Kekuatan mereka benar-benar luar biasa, meninggalkan Raja Omni Pegito tanpa harapan untuk melarikan diri dari mereka semua. Tapi Pegito malah menantang jika ini semua sudah selesai, kastil lebih baik mengajari dia cara mendapatkan salah satu tanda aneh itu untuk dirinya sendiri. Karena tanda itu Pegito lihat seperti tato yang biasa dimiliki oleh Bula. Sambil menunjukkan senyumannya, Pegito lebih bersemangat daripada takut saat dia memberikan beberapa wawasan tentang usianya dibandingkan dengan Pegito yang kita duga. Namun, kastil menegaskan bahwa ini adalah nasib buruk untuk Pegito. Ini akan menjadi sesuatu yang Pegito lihat hanya sekali, karena kekuatan seperti ini tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang seperti Pegito. Sampai tiba-tiba, dengan memaksa matanya terbuka, kemarahan tersembunyi dari kastil akan muncul. Karena tampaknya dia kehilangan pandangan untuk merekrut seorang prajurit bagi dirinya sendiri. Dia telah mengalami cukup rasa tidak hormat sehingga sudah waktunya untuk mengakhiri Pegito versi ini. Akhir bagi Pegito itu pasti akan terjadi karena kecepatan teknik kastil akan sangat luar biasa. Sehingga bola-bola itu hampir tampak seperti menggunakan teleportasi dan berada tepat di depan wajah Raja Omni. Tubuhnya yang masih berdiri begitu lambat untuk melakukan apapun. Sampai akhirnya tumbukan itu menciptakan ledakan yang sangat besar yang bahkan terlihat seperti bola energi itu sendiri dalam dampaknya. Meninggalkan kepulan asap abu saat kastil akan mendarat dengan anggun di tanah. Dengan tangan dilipat, kastil merasa sangat puas dengan kekuatannya. Kastil katakan inilah mengapa Pegito jangan mendorong Dewa Tua terlalu jauh. Dia merasa beberapa kesalahan ada padanya, tapi mudah-mudahan Pegito setidaknya masih utuh. Tapi tiba-tiba siluet gelap akan terlihat meskipun tampaknya jauh lebih besar daripada manusia biasa. Dan memang segalanya akan menjadi lebih aneh ketika sebuah mata raksasa akan mengintip yang tidak mungkin milik Pegito. Kastil menjadi sangat penasaran apa sebenarnya itu. Kenapa ada monster di sini? Hingga dengan raungan bergema, beberapa jenis dinding sekarang akan menunjukkan dirinya, tapi dengan bentuk yang aneh. Dinding itu memiliki mata yang bergerak, gigi bergerigi, dan tanduk ganda. Di mulutnya ada dua pintu yang menutup. Kalau kalian ingat, dinding seperti ini mirip sekali dengan jurus dinding yang pernah digunakan oleh Orochimaru. Yang jelas ini tidak akan terlihat seperti karya dewa maupun angel, tapi kebalikannya. Dan dengan perasaan ini, kastil bertanya-tanya bagaimana dan mengapa seorang Raja Omni memiliki akses pada kemampuan seperti itu. Karena itu adalah kemampuan milik iblis.
Kastil benar-benar syok berat, seorang Omni King ternyata adalah iblis, bukan dewa ataupun angel. Dan sementara itu di luar pintu yang membentuk mulut dinding, kaki Pegito akan melangkah keluar. Raja Omni Pegito akan menunjukkan dirinya lagi dengan matanya tersembunyi, tapi senyuman terlihat saat dia akan berkata dengan percaya diri. Pegito minta maaf, mungkin Kastil salah sangka menilainya, atau mungkinkah Pegito sendiri yang tidak sempat menjelaskannya. Tapi Pegito minta jangan takut karena dia nyatakan dia masih ciptaan Kastil. Kemudian kita akan mendapatkan pandangan penuh dari Pegito di depan dindingnya sebelum dia kemudian melanjutkan. Pegito beritahukan dia memang adalah iblis juga dan Kastil bisa memanggilnya dengan sebutan iblis Omni. Sampai tiba-tiba mengungkap plot twist yang luar biasa untuk bapak-bapak berkumis, Pegito ini tidak akan sesuci yang kita kira sebelumnya, karena matanya sekarang terungkap sama dengan Lucifer. Sekarang Pegito akan membongkar identitas dirinya sendiri sebagai ancaman tingkat dewa tua yang sama dengan Lucifer selama ini, karena baik Pegito Omni dan Lucifer telah sama-sama menjadi iblis Omni. Wah, apakah artinya musuh para dewa tua sekarang bertambah lagi selain Lucifer? Lalu, apa yang akan dilakukan Kastil dan para dewa tua dengan kejutan seperti ini? Dan apakah Pegito asli pahlawan kesayangan kita akan kembali untuk membereskan semuanya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.